Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Kandidatnya ngeri-ngeri. Ngeri bukan karena kejam dan suka menculik, tapi karena track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa nama yang jadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Sekarang kita semua sudah tahu gambaran tentang siapa capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Masih ada satu bagian yang masih jadi penasaran, yaitu siapa sosok cawapres dari masing-masing capres. Anies sudah resmi berduet dengan Caimin. Ini paslon yang biasa saja menurut saya. Anies saat ini sedang terseok-seok di survei. Caimin bukan orang yang bakal mengangkat nama Anies. Belum tentu semua pendukung PKB bakal memilih Caimin. Sedangkan Prabowo masih kebingungan karena koalisi gendutnya masing-masing punya kepentingan. Golkar sudah pasti mau Erlangga menjadi cawapres. Erlangga harus melaksanakan hasil keputusan partai yang mengusung dia sebagai capres atau minimal cawapres. Kalau tidak, dia terancam lengser dari jabatannya. Sedangkan PAN, menurut kabar yang beredar, maunya mengusung Erick Thohir. Prabowo juga panik karena ditinggal pergi oleh Caimin. Artinya, dia lumayan bisa kehilangan suara di Jawa Timur. Yang paling hebat memang Ganjar. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Kandidatnya ngeri-ngeri. Ngeri bukan karena kejam dan suka menculik, tapi karena track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa nama yang jadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Yang pertama dan sekaligus paling favorit adalah Mahfud MD. Hampir semuanya berharap dia kali ini beneran dikasih kesempatan untuk menjadi cawapres. Mahfud ini bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta. Dia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jadi jangan bandingkan dengan satu orang yang katanya juga pakar hukum tata negara, tapi kerjaannya nyinyir melulu. Mahfud MD pernah menjadi dosen, pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di eksekutif, jabatannya dimulai dari tahun 2000. Saat itu dia menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM, dan juga beberapa jabatan menteri. Di legislatif, dia pernah nyalon sebagai calon anggota DPR dari Partai PKB. Dia berhasil duduk sebagai anggota DPR. Di yudikatif, dia pernah terpilih sebagai hakim konstitusi, kemudian pernah menjabat sebagai ketua MK. Hanya saja, untuk posisi cawapres, Mahfud MD masih belum beruntung. Di Pilpres 2014, PKB pernah mau mengusung dia sebagai capres atau cawapres. Tapi kemudian PKB memilih mendukung Jokowi JK. Sedangkan Mahfud mendukung Prabowo Hatta. Saat itu dia menjadi ketua tim sukses. Di Pilpres 2019, posisi cawapres sudah di depan mata dia. Sudah hampir dalam genggaman, tinggal seinci lagi. Dia sudah diberitahu, disuruh standby, siap-siap. Tapi di menit terakhir, batal. Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, namanya kembali masuk radar cawapres Ganjar. Bahkan kali ini sangat banyak yang mendukung. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir. Semua orang jadi heboh. Sebagian mulai senang karena itu tandanya keduanya bakal berduet. Duet ini kalau sampai terwujud bakal menjadi duet maut. Saling melengkapi, saling mendorong untuk maju. Oke, itu tadi Mahfud MD. Cawapres kedua yang juga dirumorkan adalah Ridwan Kamil.
Dia baru-baru ini ketemu dengan Megawati. Katanya sih tidak bahas politik. Tidak ada bahas soal cawapres Ganjar, melainkan pembangunan monumen Bung Karno. Tapi orang-orang mulai percaya kalau Ridwan Kamil masuk radar cawapres Ganjar. Kita semua tahu Ganjar cukup lemah di Jawa Barat. Jokowi pun lemah di wilayah ini. Kalian pasti sudah tahu kalau Jawa Barat itu basis partai apa. Sebagian PKS dan lebih pro Prabowo. Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menambal kelemahan Ganjar. Setidaknya dia bisa membawa gerbong kekuatannya di Jawa Barat untuk Ganjar. Tapi dia bisa saja dilema. Dia masih punya satu kesempatan untuk menjadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Peluang ini jauh lebih besar. Bisa auto menang ketimbang jadi cawapres yang bisa saja kalah. Yang ketiga adalah, ini baru-baru aja masuk radar. Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Dia mungkin lebih cocok disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Dia adalah salah satu menteri kesayangan Pak Jokowi. Di tangan dia, banyak pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan. Dia ini seperti ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Kinerjanya sebagai menteri sudah tidak perlu diragukan lagi. Bicara soal pembangunan, serahkan pada ahlinya. Dan Pak Basuki ini bukan lagi ahli, tapi sudah kayak grandmaster. Dulu Jokowi pernah memberikan kode soal pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang keningnya berkerut, rambutnya putih. Jawaban publik terbelah dua. Ada yang bilang Ganjar, ada yang bilang Pak Basuki. Dua-duanya rambut putih, dua-duanya ada kerutan. Bagaimana kalau dua-duanya jadi capres dan cawapres? Selain Basuki, ada juga yang menjagokan Sri Mulyani sebagai cawapres Ganjar. Kalau menurut saya, Sri Mulyani peluangnya sangat kecil. Entah kenapa saya merasa Ganjar dan Sri Mulyani bakal sulit untuk berduet. Tapi itu nanti saja. Ada juga nama Novel Bamukmin yang bersedia jadi cawapres. Tapi orang ini dibuang aja, nggak laku. Nggak tahu malu. Jadi inti dari semua ini adalah daftar cawapres Ganjar semuanya kelas kakap. Punya track record luar biasa, bisa membuat lawan gentar. Tiap kali Ganjar diisukan dengan salah satu dari mereka, kubu sebelah mulai kepanasan. Lawan Ganjar bukan Anies Caimin. Mereka ini bukan tandingan. Yang jadi tandingan Ganjar adalah Prabowo yang itu pun cawapresnya tidak akan signifikan. Saya pernah bilang, sosok cawapres sangat penting untuk membantu capres. Ganjar belum tentu bisa menang pilpres meskipun dipasangkan dengan siapapun. Beda dengan Jokowi dulu dia pernah dibilang kalau duet dengan sandal jepit aja bisa menang. Tapi Ganjar agak sedikit berbeda. Makanya sosok cawapres Ganjar harus cukup kuat dan hebat. Tapi kalau melihat daftar cawapres yang beredar saat ini, kita boleh optimis. Bisa juga cawapresnya Ganjar adalah sosok yang tidak terduga, yang belum pernah masuk radar. Di Pilpres 2019, tidak ada yang menyangka Ma'ruf Amin bakal menjadi cawapres. Jadi, bisa saja cawapres Ganjar bukan yang kita bayangkan. Tapi untuk sementara ini, saya melihat nama Mahfud MD sedang naik daun sangat kencang. Bagaimana menurut kalian? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.